Nah, hari ini saudara, saya mau berbagi firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 1, ya, ayat 28 sampai dengan 38. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul adalah, aku hamba Tuhan. Amin. Aku hamba Tuhan. Coba saya ingin mendengar suaranya bersama-sama, katakan 1, 2, 3. Aku hamba Tuhan. Yes. Luar biasa. Aku hamba Tuhan, bukan saya, tapi Bapak Ibu Saudara semuanya termasuk saya. Ya, jadi makanya kalau kita bilang aku hamba Tuhan, berarti diri kita sendiri, diri saya, diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 28 ya. Saya baca beberapa ayat saja. Ayat 28 berkata demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Saya mau lanjutkan di dalam ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita mungkin sudah tahu ya, ada satu pribadi ya, walaupun memang ini belum Natal ya saudara, sering dibawakan di dalam perayaan Natal, tapi hari ini saya ambil suatu bahasa yang sangat indah dari Tuhan. Ya. Ada satu pribadi yaitu hamba Tuhan, ya, di mana ditulis dalam kitab Lukas tersebut. Siapa dia, saudara? Ya, siapa dia? Siapakah dia? Maria. Ya, Maria. Ya. Siapa dia Maria? Ada yang tahu siapa dia Maria? Seorang yang suci dan kudus. Ya, seorang suci dan kudus, betul ya. Kemudian juga saudara ini seorang gadis juga kan? Seorang gadis, seorang wanita masih muda dari Nazaret, punya tunangan namanya Yusuf, punya saudara namanya Elisabet. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ini kita perlu tahu ya ciri-cirinya. Kenapa saudara? Karena ada tujuh nama Maria di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada 7, jadi kalau kita sebut nama Maria itu dalam kitab PB Perjanjian Baru ada 7. Termasuk Bu Maria di sini ada 4 ya. Kemudian kalau istrinya Wawan, Maria juga ada tambah 1 lagi, ya. Maria Setiawan, Maria juga tambah 9. Nah, tapi yang memiliki ciri-ciri seperti itu hanya ada di dalam pribadi dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan 38 ini. Sebelum malaikat menemuinya, Maria ini bukan gadis istimewa, bukan gadis istimewa, sama dengan gadis-gadis yang lain. Tetapi ketika malaikat datang kepada dirinya, apa yang terjadi? Maria, kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dapat sesuatu yang istimewa, ya. Nah, ini saudara, ada 7 Maria. Dia seorang gadis, perawan, virgin. Kalau kita bicara dalam kitab Wahyu, ini perawan tentang virgin atau gadis ini berbicara sesuatu yang murni, yang suci. Tapi saya nggak mau masuk ke sana, saudara. Saya mau baca di ayat-ayat berikutnya saja. Ya, ini ya, dia beroleh kasih karunia dari Allah. Maria-Maria yang lain nggak dapat, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. 7 Maria itu, ya, ini 6 di antaranya. Maria, saudara Marta dari dan Lazarus, Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus dan Yusuf, Maria istri Kleopas, Maria ibu Yohanes Markus, Maria orang Kristen yang disebut dalam kitab Roma pasal 16 ayat 6. Makanya, tapi yang memiliki ciri-ciri di atas itu hanya satu yang menunjuk kepada Ibu Yesus, yang kemudian kita kenal Bunda Allah.
Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu siapa dia. Nah, yang membuat Maria berbeda dengan Maria-Maria lain adalah setelah malaikat datang kepada dia, menemuinya dan berkata pada dia, "Hai Maria, kamu mendapatkan kasih karunia, kamu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan." Satu-satunya yang memiliki Maria yang memiliki tunangan namanya Yusuf ada satu, ya Maria itu, ya Maria itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada gadis lain saudara yang mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Maria di dalam kitab yaitu Lukas ini, tidak ada. Sekali lagi saudara, kalau saya kembalikan, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Lukas ya, kitab Lukas ini mulai dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, itu sangat rinci sekali saudara. Beda dengan kitab-kitab baik Markus, Yohanes maupun Matius, beda. Tetapi isinya sama. Tapi kalau saudara ingin baca kitab Lukas secara rinci, itu detail sekali, ya sangat-sangat detail sekali. Dari kelahirannya sampai kematiannya, bahkan sampai silsilah dalam keluarganya, itu sampai detailnya. Karena apa? Lukas ingin menyajikan sebuah data yang komplit. Kenapa? Karena Lukas yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, itu sebagai komplit, makanya begitu data begitu lengkap sekali. Ya, bukan yang lainnya nggak lengkap, sama saja. Tetapi cara dia menyusunnya itu yang beda. Karena apa? Orang-orang Yunani, penulisnya kan orang Yunani, jadi mereka nanti akan mengerti, disajikan begitu komplitnya. Ya, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Siapa dia Maria saudara? Maria adalah seorang yang dipilih dan disampai oleh Allah. Ya, saudara semua dalam Tuhan. Ketika dalam ayat 28 berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan dia juga bertanya-tanya dalam hatinya. Ketika malaikat Gabriel datang ke rumahnya, dia berkata dalam hatinya, ketika mengatakan, "Maria, kamu akan mengandung, kamu akan hamil." Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku ini juga belum bersuami. Kalaupun masih tunangan dengan Yusuf, dia masih PDKT juga, ya. Belum bersuami. Saudara semua dalam Tuhan, inilah saudara, ya. Kaget dia, kaget. Apa nggak salah dengar ini malaikat bicara seperti itu? Apa nggak salah bicara? Nggak mungkin kayaknya, ya. Dia terkejut, saudara. Maria terkejut dengan berita tersebut. Wajar kalau terkejut ya, wajar. Tetapi juga perkara yang gak mudah. Karena apa? Dialami oleh seorang gadis, dialami oleh seorang yang belum memiliki atau belum bersuami. Ini sulit dipahami oleh Maria sendiri, termasuk orang-orang atau teman-teman dia pada waktu itu. Nah, lalu bagaimana Yusuf bisa menerima ya? Bahwa kalau aku ini belum bersuami dengan dia tapi sudah mengandung duluan. Nah, bagaimana Yusuf bisa mengerti? Jadi nggak salah juga kalau kaget. Saya kira kalau hari ini pun kalau ada malaikat datang kepada salah satu gadis di sini, kau akan mengandung. Kaget juga kan? Nah, kaget juga. Ya, sesungguhnya aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki. Bersuami aja itu enggak. Punya pacar juga belum. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Nah, inilah saudara, hamba Tuhan adalah orang yang mendapatkan karunia dari Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu orang yang mendapatkan karunia dari Tuhan. Dia dipilih, dia disertai Allah. Ini saudara keistimewaan dari hal tersebut. Ya. 6 Maria yang saya sebutkan di atas ya. Nah, 6 Maria ini tidak mendapatkan seperti itu. Tapi Maria yang merujuk kepada Ibu Yesus, dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Oleh sebab itu bersyukurlah. Ya. Bersyukurlah kita mendapatkan hamba Tuhan mendapatkan karunia, dipilih, ya, dipilih dan disertai Allah, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pastikan saudara,
bahwa diriku adalah hamba Tuhan. Ya, itu kita pastikan bahwa diri kita adalah hamba Tuhan. Iya. Kalau hari ini saudara kita bicara tentang hamba Tuhan, bukan berarti adalah kita sedang berbicara tentang diri, bahwa kita sebenarnya sedang, maksud saya bahwa kita sedang berbicara diri kita sendiri, bukan menunjuk kepada pendeta, bukan menunjuk kepada gembala, bukan menunjuk kepada tokoh-tokoh agama Kristen, tidak. Ketika kita bicara tentang hamba Tuhan, itu berbicara tentang diri kita sendiri. Inilah hamba Tuhan. Ya. Yang pertama apa? Dia mendapatkan karunia, dia diberkati oleh Tuhan, dia dipilih, dia disertai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara semua disertai oleh Allah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Memang terkejut ya, memang terkejut. Apalagi belum punya suami, mengandung. Sekarang ini hati-hati, kalau punya anak gadis pulang kemudian hamil, Bu saya hamil oleh Roh Kudus, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Jangan percaya itu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya terjadi kepada Maria yang merujuk kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Yang kedua, tidak takut atau ragu. Maria gak ragu lagi. Tahunya dari mana? Tadi di dalam ayat 38 tadi, gak ragu lagi. Dia gak ragu lagi, saudara. Gak takut. Siapa takut? Gak apa-apa. Ambil, gak apa-apa. Mengandung. Ya. Dari Roh Kudus. Jadi gak perlu khawatir lagi. Memang terkejut. Memang terkejut. Dan siapa mendapat berita pertama kali? Orang tua pun kalau mendapatkan seperti itu juga seperti sambil geledek saja kita kaget. Ma, aku hamil oleh siapa? Roh Kudus. Siapa tahu nggak ada lagi seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, itu sebabnya malaikat berkata apa? Jangan takut, hai Maria. Jangan takut para hamba Tuhan. Jangan takut para orang-orang percaya. Kenapa? Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Gak usah takut lagi. Mau mendapatkan kasih karunia. Mengapa takut? Ya, gak usah takut. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Nah ini ya, di dalam ayat 28 Maria beroleh kasih karunia. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa kita gak perlu ragu lagi, gak perlu takut lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Ngapain takut lagi? Karena bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, gak ada yang mustahil. Jadi kalau tanpa suami, tanpa waktu itu, kalau itu kehendak Tuhan terjadi, itu pasti terjadi. Maria yakin benar, hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang yakin, dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah seturut dengan perkataanmu itu kepercayaan. Gak ada ragu-ragu lagi. Gak ada ragu-ragu lagi, saudara. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, seharusnya kita adalah juga demikian. Apalagi, gak ada yang mustahil. Begitu mendengar kata-kata seperti itu dalam ayat 37, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Aku terima. Gak ragu lagi, gak takut lagi. Puji Tuhan. Nah itu saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang di dalam Tuhan, ini sangat indah saudara. Kalau kita cerita tentang Maria ini, kalau saya mau cerita mungkin nggak selesai saudara. Apalagi kita cerita sampai dia dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, taat firman Tuhan. Maria taat firman Tuhan. Hamba itu taat dan percaya kepada firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan, kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, itu mestinya taat kepada firman Tuhan, percaya. Sekalipun Maria pada waktu itu terkejut dan kayaknya terima pesan itu tidak masuk akal, sulit diterima dengan logika, tetapi sepenuhnya Maria percaya ini adalah dari Tuhan. Gak ragu-ragu lagi. Gak ragu-ragu lagi. Langsung
Langsung dia dengan gagah berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Wah, nah ini kita pun berani juga berkata, aku ini hamba Tuhan. Ngapain? Aku harus takut, ngapain kosong aku? Dan bukankah aku seharusnya percaya setiap kebenaran firman Tuhan? Bukankah seharusnya percaya setiap pemberitaan firman Tuhan? Bahkan taat melakukannya. Ya. Tahu artinya taat, saudara? Tunduk aturan-aturan Tuhan. Itu aturan-aturan Tuhan. Nah, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi siapa Maria? Maria hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Kita. Ya saat ini kita. Apa yang kita lihat dari pribadi Maria, saudara? Sebuah kepercayaan dia kepada firman Tuhan yang luar biasa. Sebuah ketaatan dia kepada firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kembali kepada diri kita sendiri, saudara, mudah apa sulit kita mempercayai firman Tuhan? Ya. Mudah apa sulit kita mempercayai firman Tuhan? Ya. Mungkin ada yang berkata mudah Pak, tapi bingung. Mudah Pak, mengapa? Mengapa bingung? Mudah Pak, tapi bingung. Kenapa? Ya karena pendeta A di sana bilang begini, pendeta B di sini bilang begini, nggak sama. Nanti ombang ambing itu sebabnya hati-hati, saudara. Ada pengajaran-pengajaran, ya mungkin saya juga beda dengan yang di sana, saudara. Ya. Kadang-kadang orang bingung seperti itu, bingung. Ya. Mudah tapi bingung Pak. Bingung kenapa? Ini orang di sana beda, ini beda dan lain sebagainya. Nah, saudara semua dalam Tuhan, mari kita terus belajar dan terus belajar. Kita akan sulit menerima firman Tuhan jika kita tidak menyadari dan ingat bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita begitu ingat, ya itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan, artinya hambanya Tuhan. Kan gitu, ya. Hamba kebenaran, hambanya kebenaran. Hamba dosa, hambanya dosa. Nah, kalau kita hamba Tuhan, ya kita ini Tuhan kita Tuhan. Kalau hamba dosa, Tuhan kita dosa. Kita kan gak seperti itu. Makanya Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kalau aku tidak percaya kepada firman Tuhan ini kayaknya juga gak benar. Demikian juga dengan kita. Ketika ada firman Tuhan, kamu gak percaya tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, ya. Kepercayaan, kemudian ketaatan Maria yang begitu luar biasa. Dia percaya meskipun kehendak itu apa? Misterius, gak terduga, ya, gak terselami, mengagetkan. Kaget dia, tapi dia percaya. Nah, demikianlah seharusnya sebagai hamba Tuhan, percaya kepada firman, taat melakukan firman, tanpa melakukannya, tanpa membantah, tanpa menawar, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh. Terima. Ya, tanpa mengeluh, tanpa menggerutu atau meragukannya. Iya. Nah, ini saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima dia. Terima dia. Ya. Ini seperti kalau saya minta tolong ya, nanti kamu bagian ini, bagian ini. Siap Pak. Siap. Jadilah padaku menurut kehendakmu Pak Gembala. Bisa seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, ya itu contoh saja ya. Nah, kemudian, ini Maria nggak ada bantah-bantahan, nggak ada dia membantah, nggak ada dia mengeluh, nggak ada dia menggerutu. Saya mau tanya saudara, apa yang terjadi jika saat itu menjawab tidak? Apa yang terjadi kalau dia menjawab tidak? Ya, ya kan saudara? Nah ini, oh enggak lah. Kalau menjawab tidak, apa yang terjadi kepada Mas Edgar? Enggak usah, sudah Bang, cari lain lagi. Cari lain lagi Bang malaikat, cari gadis lain saja. Atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga lah. Kami ini masih gadis, saudara. Coba kalau dia berkata seperti itu, apa yang terjadi saudara? Ya, saya tidak bisa bayangkan, sulit, tidak bisa bayangkan saudara. Ya.
Maria tidak seperti itu, hamba Tuhan tidak seperti itu ya. Kita hamba Tuhan, sekali katakan aku hamba Tuhan bersama-sama. Aku hamba Tuhan. Iya, jangan membantah lagi, jangan menolak lagi, jangan membantah lagi. Ya. Nah, pernah nggak saudara membayangkan saudara apa yang terjadi dengan proses keselamatan kalau Maria menolak? Ya, apa yang terjadi dengan proses keselamatan? Yesus lewat siapa? Bisa lewat orang tertentu juga bisa. Ya, rencana Allah juga nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal rencana Allah. Tetapi masalahnya adalah lucunya kok ada hamba Tuhan yang menolak. Maksudnya itu kayak gitu ya. Nah, maksudnya itu seperti itu. Nah, Maria itu orangnya hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Bisa pakai orang lain. Kalau Pamaku Maria tunangannya Yusuf pada waktu itu nggak kok bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kok aneh ya, lebih aneh daripada binatang bebek. Ini ada seorang hamba Tuhan yang tidak bisa menerima dari kebenaran. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek kan gitu. Nah, kan aneh jadinya kan gitu. Ya, nggak membantah kalau itu sudah tidak membantah. Ya, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, artinya apa saudara? Rencana apa yang terjadi? Tetapi jika dia menolak, paling tidak hamba Tuhan yang menjadi penghambat daripada keselamatan itu. Iya kan? Menjadi penghambat. Akan menghalangi. Ya, akan menghalangi. Apa yang terjadi jika hamba Tuhan kita orang-orang percaya menolak pelayanan, menolak pekerjaan Tuhan? Ya. Jangan saya, orang lain saja. Saudara semua dalam Tuhan. Ya. Tuhan bisa saja memakai orang lain, saudara. Tetapi Tuhan itu mau kita itu tidak menjadi daripada yaitu ya sedikit menghalangi lah daripada pekerjaan Tuhan. Karena apa? Memang hamba Tuhan seharusnya memperlancar semuanya itu berjalan dengan baik ya. Paham ya Bapak Saudara semuanya ya? Amin ya, puji Tuhan. Nah, sebaliknya saudara, setiap orang percaya hamba Tuhan menjawab iya untuk pekerjaan Tuhan, maka di dalam gereja akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Ya kan? Nah, seperti Maria ini, begitu dia katakan, siap, kami terima. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Wah, saudara, apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau setiap orang percaya seperti itu, maka gereja bertumbuh baik kualitas dan kuantitas seperti firman Tuhan kemarin. Ya. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran di gereja mula-mula. Begitu 7 orang diyakin ditunjuk, mulai dari Stefanus sampai dengan Nikolaus, mereka siap. Terjadi penuaian jiwa-jiwa yang hebat dan luar biasa. Sekarang coba saudara raba diri kita sendiri, lihat diri kita sendiri, renungkan paling dalam diri kita sendiri. Ya, selama ini seperti apa? Ya, selama ini seperti apa? Ya. Coba renungkan saudara. Saya percaya pasti ada kecewa dengan dirinya sendiri. Saya percaya ada yang mengutuki, iya ternyata aku ini adalah tidak setia ya. Ternyata aku tidak taat ya. Ternyata aku batu. Oh, aku kecewa dengan diriku sendiri. Itu lebih baik saudara daripada orang lain kecewa kepada saudara. Coba renungkan diri sendiri. Ya, renungkan pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan ini, ya kan? Ini saya kembali lagi. Apa yang terjadi jika hamba Tuhan menolak dan apa yang terjadi ketika hamba Tuhan berkata iya. Kemudian saudara lihatlah dirimu sendiri, maka aku akan kecewa pada dirimu sendiri. Ya. Saya pun sering kecewa dengan diri saya. Kenapa ya kalau saya kemarin itu nggak bisa melakukan, kalau nggak saya kerjakan itu firman Tuhan. Koreksi gitu loh, saya evaluasi. Aku kan hamba Tuhan. Kecewa saudara dengan diri saya sendiri.
Ya. Masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi, lebih ke dalam, lebih ke dalam. Kayak orang dihipnotis, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Maka kenapa kegelapan yang luar biasa dalam diri kita. Gelap banget, gelap banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak bagi kita melakukan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan. Ya. Inilah Maria, saudara. Maria memilih menyanggupi, ya. Maria memilih menyanggupi perutusan Tuhan akan dirinya. Dia menjalani kehidupan sebagai mempelai Allah. Ya. Dia jalani kehidupannya sebagai mempelai Allah yang setia dan membiarkan Allah bekerja pada dirinya. Tuhan juga sedang bekerja pada diri kita seperti itu. Tuhan sudah bekerja lewat diri kita. Apapun profesi saudara, dimanapun bagian saudara, Tuhan sudah bekerja lewat kehidupan saudara semuanya. Maria istimewa karena dia memperoleh sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Dia siap sedia. Ya. Seorang hamba Tuhan dia siap sedia untuk segala pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan hamba Tuhan, hambanya Tuhan, pembantunya Tuhan, utusannya Tuhan, rasulnya Tuhan. Hamba dia siap sedia. Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan. Nah ini, ya. Kebersediaan Maria, saudara. Ya Allah, tidak bisa lagi. Kebersediaan Maria untuk menjadi ibu Yesus itu tanda ketaatan manusia yang luar biasa. Ya. Menjadi ketaatan yang luar biasa. Kesiapsediaan Maria berkata iya terhadap kehendak Allah yang tidak diketahuinya menjadikan peristiwa inkarnasi itu terjadi. Wow. Ya. Karena dia berkata ya inkarnasi terjadi lewat kehidupannya. Nah, ya, kebersediaan Maria atau hamba Tuhan apa saudara kita lihat? Menjadikan peristiwa inkarnasi, keselamatan bisa menjamah segala bangsa, semua orang. Sekali lagi, coba kalau Maria menolak pada waktu itu, tidak, jangan bang, jangan saya, orang lain saja, gak jadi. Ya. Bapak Ibu Saudara sebagai Tuhan, Maria bukan pribadi yang kebetulan dipilih Allah, bukan kebetulan. Hamba Tuhan, saudara, saya, kita semuanya, bukan kebetulan. Itu memang semuanya sudah dipilih Allah, dipersiapkan Allah, sehingga Maria menjadi sarana bagi Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, kan menjadi sarana. Kita ini sarana, Bapak Ibu Saudara semua saya, sarana keselamatan itu. Ini kepercayaan yang luar biasa, yang tidak didapatkan oleh orang lain, tidak didapatkan oleh orang lain. Oleh sebab itu bersyukur. Inilah Maria, oleh pribadinya Kristus hadir di tengah-tengah dunia sebagai pribadi yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Lewat siapa? Maria. Lihat Maria, hamba Tuhan. Firman Tuhan, amanat agung sampai ke seluruh dunia kepada segala bangsa. Lewat siapa? Hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Aku. Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, ini sangat dahsyat saudara. Kita semua sama Tuhan. Ini gambaran yang ke-6. Yang ke-6, berkorban. Ya jelas berkorban. Kenapa? Bapak Maria pada waktu mengalami penghinaan yang luar biasa kan. Harga dirinya, kehormatannya dia korbankan. Belum bersuami mengandung, pasti diolok, pasti diejek, pasti gak percaya. Apalagi zaman sekarang, habis-habisan itu. Tapi inilah hamba Tuhan kalau tidak mau berkorban. Ya perlu bertanya lagi kalau berkata aku hamba Tuhan. Loh hamba Tuhan kok gak mau berkorban? Berkorban apa? Ya terserah apa yang bisa kita korbankan. Ini loh saudara semua dalam Tuhan ya. Maria kehilangan harga diri, kehormatan.
Dan saya yakin pada Maria mengalami penghinaan yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi dia rela mengalaminya. Dan puji Tuhan saudara, apa yang terjadi? Pengorbanan Maria ini sangat efektif. Sangat efektif. Itu saja sebuah surat keputusan. Itu langsung berlaku surut. Begitu hari ini buat keputusan, hari ini jadi keputusan MK kemarin, begitu diputuskan, besok Gibran jadi cawapres. Nah, seperti itu berlaku efektif, itu seperti itu. Ya. Nggak pakai tunda lagi, begitu berkorban dan Maria menyanggupi pengorbanan itu berlaku sangat efektif, langsung membawa dampak, langsung bermanfaat melalui dirinya. Proses keselamatan inkarnasi Allah menjadi nyata di dunia ini. Karena apa? Ya Tuhan, aku nyata Tuhan siap untuk segala pekerjaan. Banyak saudara orang-orang saat ini berkorban tapi pengorbanannya tidak efektif. Kenapa? Ya karena nggak tepat sasaran, tidak sesuai dengan rencana Allah. Ya. Banyak orang berpengetahuan luar biasa, pendidikannya luar biasa, tetapi nggak ada gunanya. Karena apa? Pendidikan pengetahuannya begitu tinggi itu dibawa mati. Dibawa mati, nggak ada gunanya itu. Sedangkan orang yang memiliki pengetahuan yang benar itu harus berguna bagi orang lain. Ini berpengetahuan. Ya, harus berguna bagi orang lain. Orang yang berpengetahuan itu harus menjadi obor bagi orang lain, ya kan? Menjadi pelita bagi orang lain. Itu baru pengetahuan yang efektif, ya, yang efektif. Pengetahuan harus bermanfaat bagi orang lain. Manusia harus menjadi obor bagi manusia yang lain. Perhatikan Maria, saudara. Sebagai hamba Tuhan, Maria memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Dia berikan seutuhnya kepada Allah. Dia korbankan harga dirinya. Dia korbankan kehormatannya. Sehingga hidupnya menjadi sarana bagi karya keselamatan Allah. Inilah yang harus menjadi role model, ya, menjadi contoh, menjadi model hidup daripada setiap hamba Tuhan, setiap kita semuanya. Harus menjadi contoh bagi kita semuanya. Martin Luther bilang begini, saudara. ML ya, Martin Luther bilang begini. Aku telah menggenggam banyak hal dalam tanganku, ya. Aku telah menggenggam banyak hal dalam tanganku, tetapi semuanya lenyap. Digenggam tapi lenyap. Tetapi bila aku serahkan ke dalam tangan Allah, aku masih memilikinya. Paham saudara? Ya. Ketika aku memiliki segala sesuatu dan saya simpan saja, apakah itu pengorbanan, itu pengetahuan, tetapi saya simpan saja, itu jangankan itu berkurang, itu bahkan hilang sama sekali. Tetapi ketika aku memiliki pengetahuan, memiliki segala sesuatu, dan saya berikan kepada Tuhan, itu aku masih memilikinya, karena berada di tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki karunia, talenta, semuanya berikan kepada Tuhan, saudara tidak kehilangan talenta itu. Betul Bapak Ibu Saudara? Enggak kehilangan talenta itu. Contohnya, saya bisa main musik, main gitar. Ketika saya bisa main gitar, saya persembahkan untuk Tuhan. Apakah kebisaan saya hilang? Enggak ada, enggak ada hilang. Enggak hilang padaku. Justru bertambah, karena apa? Orang lain pun mungkin bisa belajar sama saya, atau mungkin saya pun juga jadi berkat lagi. Tetapi ketika saya main gitar, kamu bisa main gitar, kemudian saya diam saja, enggak berguna. Jangankan berkurang, ini hilang sama sekali. Nah, hamba Tuhan yang memiliki karunia dan dipercaya oleh Tuhan, kemudian dia tidak kembalikan kepada Tuhan, sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Padahal Tuhan sudah katakan kamu adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Salam hai engkau Maria, engkau orang beroleh kasih karunia. Salam engkau para hamba Tuhan kita semuanya, engkau orang-orang yang beroleh kasih karunia. Persembahkan untuk Tuhan dan itu tidak akan pernah hilang. Tapi
Tapi jika kau tidak persembahkan buat Tuhan, biarpun kau genggam, engkau masukkan ke dalam pintu besi, rumah tembok, hilang, habis semuanya. Tapi ketika semua dipersembahkan buat Tuhan, saudara, nggak berguna. Saya memiliki pengetahuan, Bapak Ibu Saudara memiliki pengetahuan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, nggak kurang. Bapak Saudara memiliki rumus matematika, entah itu rumus apapun, kasih kepada anakmu. Saya mau tanya, hilang apa Anda itu di dalam pikiran? Tidak. Nggak ada. Tetapi ketika aku tidak pergunakan sama sekali, lama-lamanya hilang, bukanlah berkurang, hilang. Ya, hilang. Oleh sebab itu saudara pergunakan. Tuhan tidak memberikan karunia yang begitu istimewa kepada kita sebagai hamba dan persembahan untuk Tuhan, dan kita tidak akan pernah kehilangan itu. Sesungguhnya kita masih memilikinya. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, biarlah kita terus berkata iya kepada setiap kehendak Tuhan. Ya. Terus kita berkata iya kepada setiap kehendak Tuhan. Jawaban iya dan iya biar terus mewarnai, ya, biar terus menghiasi hari-hari kita. Teristimewa di dalam kita menyambut pelayanan, di dalam kita menyambut pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini hamba Tuhan, orang-orang yang beroleh kasih karunia, orang-orang yang dipilih dan disertai Allah. Ya, saya undang pemain musik yang untuk maju ke depan. Bapak Saudara semua dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dia tidak ragu lagi, dia tidak takut lagi, dia percaya dan taat penuh kepada firman Tuhan. Dia tidak membantah atau mengeluh, dia tidak menggerutu maupun juga bersungut-sungut saat melakukan firman Tuhan. Dan dia terus siap dan memberi dirinya. Dan dia adalah orang-orang yang siap berkorban untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati buat kebenaran firman.